Jakarta, sebuah nama yang menggambarkan hiruk-pikuk jutaan orang, jantung ekonomi Indonesia, dan tempat bertemunya berbagai budaya. Namun, di balik gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan dan kemacetan yang tak berujung, kota besar ini sedang berjuang dalam pertempuran yang sunyi dan putus asa melawan waktu. Tanah tempatnya berdiri perlahan-lahan ambles, dan laut yang dulu dikuasainya kini mengetuk pintu. Ini bukan ramalan jauh di masa depan. Ini adalah kenyataan pahit bagi lebih dari 10 juta jiwa yang menyebut metropolis yang tenggelam ini sebagai rumah. Tanda-tandanya ada di mana-mana, mulai dari banjir rutin yang melumpuhkan seluruh wilayah, hingga air asin yang merembes mencemari sumur, mengubah kebutuhan dasar menjadi perjuangan hidup sehari-hari. Ancaman paling berbahaya adalah yang terjadi tepat di bawah kaki semua orang, penurunan permukaan tanah. Bagian utara Jakarta amblas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, hingga 10 cm per tahun. Fenomena ini sebagian besar adalah luka yang ditimbulkan sendiri, akibat langsung dari pengambilan air tanah yang terus-menerus dan berlebihan oleh penduduk dan industri. Dengan kurang dari separuh penduduk memiliki akses air pipa, pengeboran sumur pribadi telah menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Penyedotan air dari akuifer bawah tanah yang terus-menerus ini menciptakan kekosongan, menyebabkan tanah memadat dan amblas, seperti balon yang mengempis. Akibatnya, 40% kota ini kini berada di bawah permukaan laut, membuatnya sangat rentan. Kenyataan yang amblas ini secara dramatis memperbesar ancaman lain yang selalu ada, banjir dahsyat. Jakarta, kota yang dibangun di atas delta yang dilalui 13 sungai, selalu rentan terhadap genangan air. Namun, banjir semakin sering dan ganas. Banjir dahsyat pada tanggal 1 Januari 2020 menjadi bukti nyata dari krisis yang semakin meningkat ini. Curah hujan tertinggi dalam lebih dari 2 dekade menenggelamkan sebagian besar wilayah hingga 3 meter di bawah air keruh dan tercemar, menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi dan merenggut puluhan nyawa. Ini bukan hanya bencana alam, ini adalah bencana yang diperparah oleh tindakan manusia, di mana hutan beton telah menggantikan ruang hijau yang dulunya menyerap air hujan. Memperparah masalah ini adalah masalah polusi yang meluas. Sungai-sungai di kota ini, termasuk Ciliwung yang terkenal, telah tersumbat oleh sampah plastik dan limbah industri, mengubahnya menjadi saluran beracun. Perjuangan Indonesia dengan sampah plastik terlihat jelas di sini, karena sungai-sungai membawa banyak sampah ke Teluk Jakarta. Udara yang tebal dengan emisi dari kendaraan dan industri seringkali mencapai tingkat yang tidak sehat, menimbulkan ancaman yang sunyi namun mematikan bagi kesehatan masyarakat. Bagi masyarakat Jakarta, krisis lingkungan bukanlah konsep abstrak. Itu adalah udara yang mereka hirup, air yang mereka minum, dan tanah yang perlahan-lahan menghilang dari bawah mereka. Untuk memahami kesulitan Jakarta saat ini, kita harus melihat kembali masa lalunya. Cacat mendasar kota ini dapat ditelusuri kembali ke asal-usul kolonialnya sebagai Batavia. Belanda yang mencoba menciptakan kembali Amsterdam di daerah tropis, memaksakan sistem kanal yang pada akhirnya terbukti tidak cocok dengan lingkungan setempat. Saluran air ini dengan cepat menjadi tempat berkembang biak penyakit dan memulai sejarah panjang perjuangan melawan air daripada hidup berdampingan dengannya. Warisan rekayasa lingkungan yang salah ini menjadi dasar bagi banyak masalah sanitasi dan banjir yang bertahan hingga saat ini. Gema sejarah di setiap selokan yang meluap dan jalan yang tergenang. Setelah kemerdekaan, urbanisasi yang cepat dan seringkali kacau terjadi. Selama era Orde Baru di bawah Soeharto, pembangunan didorong oleh proyek properti spekulatif yang mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan publik. Gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, dan kompleks perumahan eksklusif, seringkali dengan mengorbankan ruang hijau vital dan daerah tangkapan air. Layanan publik yang krusial, terutama penyediaan air bersih berpipa, diabaikan. Kurangnya investasi kronis ini memaksa populasi kota yang berkembang pesat untuk bergantung pada air tanah, memicu krisis penurunan permukaan tanah yang kita lihat saat ini. Kota ini tumbuh lebih besar dan lebih tinggi, tetapi fondasinya semakin lemah. Krisis keuangan Asia pada akhir tahun 90-an menambah lapisan masalah, tepi sungai, dan dataran banjir yang rentan. Bagi jutaan orang yang bermigrasi ke ibu kota untuk mencari nafkah, daerah-daerah ini adalah satu-satunya tempat yang terjangkau untuk tinggal. Komunitas-komunitas ini, yang dibangun karena kebutuhan, dibangun tanpa perencanaan atau infrastruktur formal,
menempatkan mereka langsung di jalur banjir yang berulang. Struktur kota itu sendiri menjadi tambalan menara berkilauan dan rumah-rumah di tepi sungai yang tidak aman, manifestasi fisik dari ketidaksetaraan sosial dan lingkungan yang mendalam. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini, terutama melalui relokasi komunitas tepi sungai, telah diwarnai konflik. Meskipun tujuan resminya adalah untuk mengurangi risiko banjir dan memulihkan fungsi sungai, program-program ini seringkali mencabut penduduk dari jaringan sosial dan sumber pendapatan mereka yang telah mapan. Keluarga dipindahkan ke perumahan vertikal berbiaya rendah atau rusunawa jauh dari rumah asli mereka, dengan kompensasi yang seringkali dianggap tidak memadai. Pendekatan dari atas ke bawah ini seringkali menuai penolakan, menyoroti ketidaksesuaian mendasar antara kebijakan dan realitas hidup masyarakat miskin kota, yang secara tidak proporsional terkena dampak krisis yang tidak banyak mereka ciptakan. Dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tak teratasi dari ibu kota yang tenggelam dan padat, pemerintah Indonesia membuat keputusan monumental memindahkan ibu kota negara. Lokasi yang dipilih adalah Nusantara, kota baru yang sedang dibangun dari hutan hujan Kalimantan Timur, sekitar 1.300 km jauhnya. Visinya adalah menciptakan pusat pemerintahan yang cerdas dan hijau, membebaskan Jakarta dari fungsi politiknya. Di bawah model kota kembar ini, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan keuangan utama negara. Relokasi, yang dimulai dengan gelombang pertama pegawai negeri pada tahun 2024, adalah salah satu proyek nasional paling ambisius dan mahal dalam sejarah modern. Namun, eksodus besar ini tidak lepas dari tantangan dan kontroversinya sendiri. Proyek ini membutuhkan biaya yang besar, dengan pemerintah sangat bergantung pada investasi swasta untuk mendanai 80% pembangunan, sebuah tujuan yang terbukti sulit untuk diamankan. Selain itu, ada keengganan yang nyata di antara banyak pegawai negeri dan keluarga mereka untuk meninggalkan kehidupan mereka dan pindah ke kota terpencil yang masih berkembang. Mimpi buruk logistik untuk memindahkan aparatur pemerintah dan target populasi hampir 2 juta orang pada tahun 2045 adalah upaya monumental, menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan dan jadwalnya. Di luar hambatan logistik dan keuangan, pembangunan Nusantara telah memicu kekhawatiran lingkungan yang signifikan. Membangun metropolis baru di jantung Kalimantan, wilayah yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati, dan sebagai habitat bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan konservasionis. Para kritikus khawatir bahwa pembangunan dapat menyebabkan deforestasi yang meluas, mengganggu ekosistem yang rapuh, dan menggusur masyarakat adat. Ironi ini tidak luput dari pengamatan. Dalam upaya untuk melepaskan diri dari krisis lingkungan di Jakarta, Indonesia mungkin secara tidak sengaja menciptakan krisis baru di tempat lain, menukar satu masalah dengan masalah lainnya. Sementara itu, sebagian besar dari 30 juta penduduk metropolitan Jakarta tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Merekalah yang harus hidup dengan konsekuensi kota yang tenggelam. Bagi mereka, relokasi bukanlah pilihan. Kehidupan, pekerjaan, dan komunitas mereka sangat tertanam dalam struktur Jakarta. Masa depan mereka tidak bergantung pada melarikan diri dari kota, tetapi pada beradaptasi dengan kondisi yang semakin ekstrem. Realitas ini menggarisbawahi perbedaan yang mencolok. Sementara ibu kota baru muncul dari hutan, jutaan orang tertinggal untuk menghadapi gelombang pasang. Ketahanan mereka diuji setiap hari di kota yang berjuang untuk keberadaannya sendiri. Masa depan jutaan orang tidak bisa begitu saja dipindahkan. Oleh karena itu, fokus harus beralih pada pembangunan Jakarta yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Tantangannya sangat besar, tetapi potensi solusi inovatif juga demikian. Ini membutuhkan pemikiran ulang radikal tentang perencanaan kota, beralih dari ketergantungan pada beton dan menuju pendekatan berbasis alam. Ini berarti memulihkan hutan bakau di sepanjang pantai untuk bertindak sebagai tembok laut alami, menciptakan lebih banyak ruang terbuka hijau dan taman spons untuk menyerap air hujan, dan merevitalisasi sungai-sungai kota daripada hanya menyalurkannya. Ini bukan hanya perbaikan estetika, ini adalah strategi bertahan hidup yang penting. Inti dari transformasi ini adalah kebutuhan akan pendekatan yang adil dan inklusif. Suara komunitas yang paling rentan,
Mereka yang hidup di garis depan krisis iklim harus didengar dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan. Penindasan baru-baru ini terhadap aktivis iklim dan diskusi publik, seperti yang terlihat dalam pembubaran paksa protes pada bulan September 2024, adalah langkah mundur yang mengkhawatirkan. Demokrasi yang sehat, di mana kebebasan berekspresi dilindungi, bukanlah kemewahan. Itu adalah prasyarat untuk mencapai keadilan iklim. Solusi sejati tidak dapat dipaksakan dari atas ke bawah. Mereka harus diciptakan bersama dengan orang-orang yang harus dilayani. Kisah Jakarta pada akhirnya adalah kisah manusia. Ini adalah kisah nelayan di Muara Angke yang rumahnya kini selalu banjir. Namun, ia terus memperbaiki jaringnya. Ini adalah kisah warga kampung yang mengorganisir pembersihan komunitas di sungai setempat, menolak menyerah pada gelombang polusi. Ini adalah kisah para aktivis muda yang, meskipun diintimidasi, terus menuntut masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk kota mereka. Semangat gotong royong ini adalah aset Jakarta yang paling berharga, dan mungkin paling tangguh dalam menghadapi kesulitan. Jakarta mungkin tenggelam, tetapi semangatnya tetap tak tenggelam. Kota ini berada pada titik kritis, sebuah mikrokosmos dari perjuangan iklim global. Nasibnya akan bergantung pada pilihan yang dibuat hari ini, oleh pemerintahnya, para perencananya, dan yang terpenting, rakyatnya. Jalan ke depan membutuhkan kebijakan yang berani, inovasi berkelanjutan, dan solidaritas sosial yang mendalam. Dengan merangkul adaptasi dan memberdayakan warganya, Jakarta dapat berjuang tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membentuk identitas baru sebagai kota yang belajar hidup dengan air. Sebuah bukti kekuatan ketahanan manusia yang abadi melawan gelombang pasang.